bersyukur kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Satukan hati setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami Tuhan saat ini boleh mengarahkan hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Kami mau beri korban pujian kami, korban syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Saat kami mau masuk dalam kehadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Buka hati kami Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu
masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah
menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Kita mau sembah Tuhan kita. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Mari Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita. Sujud di altar-Nya, Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami terima anugerah-Mu Yesus. Kita mau katakan sujud di altar-Mu Tuhan. Sujud di altar-Nya, ku bawa
katakan kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Kelepasan terjadi. Kelepasan terjadi. Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi. Sekali lagi dengan iman kita, kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi. Saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bawa sembahmu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa kau suka Tuhan mendengarkan setiap ucapan syukur kami Tuhan. Betapa kau rindu Tuhan mendengarkan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sedalamnya kasih-Mu Tuhan. Sedalamnya kasih-Mu Yesus. Buat setiap kami Tuhan di tempat ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau buka hidup kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu masuk dalam setiap diri kami Yesus. Memimpin kami. Mengubahkan setiap kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh serupa dengan gambaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Satukan kami dengan tali kasih-Mu Yesus. Biarlah setiap kami Tuhan boleh tetap bergandengan tangan Tuhan, bersatu hati di dalam Yesus Kristus. Untuk terus ada dalam hadirat-Mu. Untuk maju Tuhan, menggapai setiap cita-cita, menggapai setiap masa depan yang ada yang Tuhan sudah sediakan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dengan bersama-Mu Tuhan kami menang. Hanya dengan bersama-Mu Tuhan kami bisa. Terima kasih Yesus, kuatkan setiap iman kami Tuhan. Biarlah setiap kami boleh tetap teguh untuk ikut Tuhan Yesus sampai garis akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami semua yang percaya dan terima kemenangan daripada Tuhan. Kita mau katakan amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, hanya nama Tuhan adalah menara yang teguh. Dia sanggup membebaskan dan memberi kemenangan. Haleluya.
menyembah-Mu Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. mari kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa di dalam nama Yesusku. Kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberi kemenangan buat setiap kami. Haleluya. Haleluya. Hanya di dalam namanya ada pengharapan. Hanya di dalamnya ada kemenangan. Haleluya. Amin. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Katakan bersama-sama, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan dengan iman bersama-sama. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Katakan bersama-sama, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan
dalam kuasa-Mu ada kemenangan kami. Haleluya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Semuanya mari kita tepuk tangan. Di dalam namanya Yesus dia sumber. Ya Tuhan, Kau sumber harapan kami. Lebih kencang lagi Bapak Ibu. Pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam-Mu Tuhan, di dalam Yesus pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari kita sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami tidak takut Tuhan, karena Engkau berserta kami dan Engkau memegang tangan kami yang memberikan kemenangan kepada setiap kami. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ya Tuhan, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batukan, ya Yesus, Yesus Tuhan. Katakan dengan iman, Yesus memegangku. Yesus memegangku, ya Tuhan, dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku, ya Yesus, kemenangan. Katakan dengan segenap iman kita. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Kami tidak takut Tuhan, takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan kami, Yesus. Engkau
kasih Tuhan. Sebab Kau besertaku. Kami tidak bimbang Tuhan. Ku tidak bimbang. Karena Engkau Allah kami. Sebab Engkau Allah. Ya, terima kasih Yesus. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan bersama-sama, Yesus memegangku. Yesus memegangku, ya Tuhan, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Saya ajak untuk semuanya bangkit berdiri. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus Memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberi kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup memberikan kami kemenangan dan membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan, from glory to glory. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, pada hari ini kami bisa kembali diberikan kesempatan untuk beribadah bersama, memuji dan besarkan nama-Mu. Dan sebentar kami mau terima firman-Mu. Tuhan berbicaralah, pakai hamba-Mu jadi alat-Mu, menyampaikan isi hati-Mu. Dan kami berdoa Engkau mengurapi setiap kami di ruangan ini dengan urapan yang baru, sehingga benih firman boleh tertanam dalam tanah hati yang baik, yang subur, yang akan berbuah hingga 100 kali ganda. Kami serahkan semua untuk kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk, Bapak kasih Tuhan. Ya, selamat pagi, shalom. Haleluya, kita bersyukur hari ini bisa berjumpa kembali dalam anugerah Tuhan yang begitu indah. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika kita ini menjadi orang Kristen, ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, maka otomatis kita ini menjadi hamba jadi dari Tuhan Yesus. Jadi waktu kita ini jadi Kristen,
otomatis sebetulnya kita ini menjadi hamba dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat kata Tuhan dalam bahasa aslinya itu dipakai kata kurios. Dan kata kurios selain berarti Tuhan, kata itu juga berarti tuan atau majikan, saudara. Atau ndoro gitu ya. Jadi kita sebetulnya kepada Tuhan bisa memanggil juga majikan atau ndoro, saudara. Nah, jadi ketika kita jadi orang Kristen, kita otomatis jadi hambanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, siapa di sini hamba-hamba Tuhan? Angkat tangan. Oke, semua kita hamba-hamba Tuhan. Nah, hari ini saya mau ajak kita melihat satu kisah yang Tuhan Yesus ceritakan dalam satu perumpamaan yang saya percaya ini, saudara tahu perumpamaan ini. Ini adalah perumpamaan tentang talenta, saudara. Dan saya mau ajak kita belajar beberapa hal rohani tentang hidup sebagai hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan dari kisah ini. Mari kita buka Alkitab kita bersama. Matius 25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30, saudara. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia atau tuan ini berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, saudara. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, dalam kisah ini Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang hamba-hamba yang melayani tuannya dan dipercaya untuk mengelola harta kepunyaan sang tuan tadi. Nah, kalau kita lihat perumpamaan di sini, tuan di sini tentu saja merupakan gambaran dari Tuhan Yesus. Dan hamba-hamba yang diceritakan di sini tentu sebetulnya adalah
gambaran dari kita, hamba-hambanya Tuhan, saudara. Lalu apa yang kita bisa pelajari dari kisah perumpamaan ini, saudara? Yang pertama, sebetulnya Tuhan menginginkan kita untuk menjadi hamba yang baik, yang setia dan bisa dipercaya, saudara. Jadi Tuhan ingin kita menjadi hamba yang baik, setia dan bisa dipercaya olehnya. Saya mau ajak kita lihat di Matius 25 tadi. Kembali perhatikan ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan 5 talenta Tuhan percayakan kepadamu. Lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan kisah talenta tadi diceritakan tentang 3 orang hamba, ya, 2 hamba baik dan 1 hamba jahat, saudara. Nah, pernahkah saudara bertanya? Saya pernah bertanya kepada Tuhan, kenapa kok 3? Ya, kenapa kok 3 Tuhan? Kenapa kok enggak 4? 2 baik, 2 jahat. Kenapa enggak 2? 1 baik, 1 jahat. Kenapa kok 3? Dan yang buat ini menarik adalah kalau Anda baca di Alkitab, ada satu perumpamaan yang mirip dengan perumpamaan talenta. Itu perumpamaan tentang uang mina, saudara. Itu ada di Lukas 19, nanti saudara baca di rumah. Ceritanya mirip banget. Cuman kalau di sini talenta, di situ pakainya uang mina, 1 uang mina. Kalau di sini ada 5, 2, dan 1 talenta. Tapi ceritanya plek-keteplek, saudara. Jalan ceritanya persis sekali. Dan di sana juga 3 hamba. Di sini cuma 3. Di perumpamaan yang lain yang juga Tuhan Yesus ceritakan, juga cuma 3, saudara. Nah, saya bertanya loh, kenapa kok enggak 4? Kenapa enggak 5? Ya, kenapa kok 3, saudara? 2 baik dan 1 jahat, saudara. Jadi begini Bapak kasih Tuhan, yang saya dapatkan adalah gini. Di Alkitab itu, perkataan Tuhan kalau diulang 2 kali, artinya sangat penting untuk menjadi perhatian kita. Firman Tuhan itu kalau sekali itu penting. Kalau diulang 2 kali, artinya itu sangat penting. Perlu jadi perhatian kita, karena itu pesan yang sungguh-sungguh ia ingin kita mengerti. Dan di kisah ini diceritakan hamba yang baik itu 2 orang. Mengapa demikian? Saya percaya bahwa supaya kita sungguh-sungguh menangkap dan memperhatikan bahwa inilah sebetulnya kerinduan hatinya Tuhan Yesus. Yaitu waktu dia ketemu dengan kita, melihat hidup Anda dan saya sebagai hamba-hambanya, dia ingin melihat kita sebagai hamba yang baik, yang setia, dan bertanggung jawab di hadapannya. Itulah kenapa di 2 kisah yang berbeda, dia ulang hamba yang baik sampai 2 kali, saudara. Untuk membuat kita menyadari, ini sebetulnya isi hatinya Tuhan. Dia ingin lihat Anda, lihat saya, sebagai hamba yang baik, yang setia, dan dapat dipercaya di hadapan Tuhan. Nah, saya mau tanya kepada saudara, siapa di sini yang pengen dilihat dan didapati sebagai hamba yang setia di hadapan Tuhan? Nah, katakan saudara. Oke, semua ya, pengen jadi hamba yang baik, yang setia, dan bertanggung jawab. Kalau kita rindu didapati sebagai hamba-hamba yang baik, yang setia dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, maka kita akan belajar poin berikutnya, yang kedua, yaitu lalu apa dasarnya ya? Tuhan tadi atau Tuhan menyebut hambanya itu baik atau jahat. Ya tadi kan ada 2 hamba baik dan 1 hamba yang disebut jahat. Lalu apa alasannya? Apa dasarnya Tuhan tadi menyebut hambanya itu baik atau jahat? Nah, saudara kasih Tuhan, kisah perumpamaan talenta ini menceritakan tentang seorang tuan yang memberikan 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta kepada 3 orang hambanya. Lalu firman Tuhan menceritakan, ia pergi ke negeri yang lain untuk waktu yang lama. Dan pada waktu tuan ini pergi, maka dikatakan dengan segera 2 hamba yang pertama yang menerima 5 dan 2 talenta tadi menjalankan uang tuannya. Ya, dengan segera, jadi ini artinya bukan hamba yang malas, ini hamba-hamba yang rajin, saudara, hamba-hamba yang sregep gitu ya, yang penuh semangat. Begitu tuannya pergi, mereka langsung bekerja. Dan kemudian masing-masing dikatakan mendapat keuntungan 100%. Yang 5 juga dapat 5, yang 2 dapat keuntungan 2. Jadi kalau Anda baca di terjemahan lain itu diterjemahkan
1 talenta itu dengan 1 kantong emas. Ya, isinya 1000 keping, saudara. Ya, terjemahan lain mengartikan seperti itu. Jadi mereka kemudian mendapat keuntungan 100%. Sempurna loh keuntungannya, 100%. Lalu diceritakan tuannya itu kembali untuk mengadakan perhitungan dengan 3 hambanya tadi. Ya, diceritakan demikian. Nah pertanyaannya gini, ketika Tuhan itu datang kembali kepada hamba-hambanya tadi, keuntungan yang 100% tadi diperoleh oleh 2 hamba yang pertama, itu buat siapa? Tadi kan dikasih modal nih 5 dan 2 talenta. Lalu menghasilkan 100% lagi 5 dan 2 talenta. Waktu tuannya kembali, yang batinya tadi, yang labanya 100% itu buat siapa? Apakah itu buat hambanya? Jadi tuannya cuma ambil modal, ya ini batinnya PO gitu. Ataukah 100% buat tuannya? Ataukah 100% itu bagi hasil? 50-50 misal gitu, atau 30-70. Apakah seperti itu? Gimana saudara? Pembagiannya seperti apa? Nah saya mau lihat seperti apa saudara. Lihat di Matius 25 ayat yang ke-27. Matius 25 ayat yang ke-27 dikatakan, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi sebetulnya Alkitab menceritakan bahwa modal beserta semua keuntungan tadi kembali kepada tuannya. Saudara. Jadi tuannya itu menerima 10 talenta ditambah 4 talenta dari 2 hambanya, tambah 1 yang hamba yang tidak baik tadi. Jadi sebetulnya kalau kita lihat cerita ini, si hamba tadi yang sudah kerja dapat keuntungan 100%, dalam tanda petik tidak dapat keuntungan apapun dari keuntungan talenta yang 100%. Atau dengan kata lain sederhananya, semuanya itu 2 hamba tadi yang baik, mereka kembalikan untuk tuannya, saudara. Mereka kerja keras, mereka berusaha, mereka pakai semua strategi yang mereka tahu, mereka kerja sungguh-sungguh, tapi semua hasilnya mereka kembalikan beserta modalnya buat tuannya. Jadi apa dasarnya Tuhan itu menyebut 2 hambanya tadi adalah 2 hamba yang baik? Yang pertama saya percaya adalah karena mereka orang yang rajin, yang setia, yang bertanggung jawab. Itu sifat yang sangat baik. Tapi ada yang kedua, apa dasarnya Tuhan atau Tuhan akan menyebut kita sebagai hamba yang baik? Adalah karena 2 hamba tadi memiliki keinginan untuk mengembalikan semua yang mereka punya kembali untuk tuannya, saudara. Jadi kalau kita bicara sebetulnya tentang hamba yang tadi bisa dapat 100% keuntungan yang besar, tentu di dalamnya kita bisa sebut dengan keberhasilan. Kita bisa sebut dengan kesuksesan. Kita bisa sebut itu dengan tanggung jawab yang baik. Kita juga bisa sebut itu dengan kepandaian, kekuatan, kehebatan mereka. Dan semuanya itu mereka kembalikan kepada tuannya. Jadi mengapa 2 hamba tadi dikatakan sebagai hamba-hamba yang baik? Karena mereka mengembalikan semua yang ada pada mereka kembali untuk Tuhan mereka. Saudara yang kasih Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, tentu ini adalah sikap hati yang baik sekali untuk kita miliki sebagai hamba-hamba Tuhan. Yaitu sikap hati yang ingin mengembalikan segala yang Tuhan percayakan kepada kita kembali kepada Dia. Keberhasilan kita, kesuksesan kita, keluarga kita, kepandaian kita, prestasi, kehebatan kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan kita, saudara. Itulah kita disebut sebagai hamba yang baik dan setia di hadapan Tuhan. Bukan cuma rajin, tapi punya kerinduan, punya motivasi. Semua yang aku punya, biar ini kembali jadi kemuliaan buat Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di dunia ini orang yang rajin, yang setia dan bertanggung jawab tentunya banyak. Tetapi belum tentu punya motivasi untuk memakai semuanya itu kembali bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada orang yang rajin, bekerja keras, sungguh-sungguh. Motivasinya apa? Cinta uang. Pengen kaya, saudara. Pengen uangnya banyak, udah itu aja. Ada orang yang kerja dengan rajin, kerja dengan sungguh-sungguh. Supaya apa, saudara? Supaya bisa sombong. Handphoneku baru nih. Mobilku baru loh, ganti lagi. Ya rumahku besar loh. Ya, bisa disombongkan, bisa dipertontonkan kepada orang lain. Ada orang yang kerja sungguh-sungguh, bekerja keras, motivasinya apa? Ingin memuaskan nafsunya. Kalau aku punya uang banyak, bisa ke luar negeri,
bisa ke tempat-tempat najis, bisa ke tempat-tempat perjudian, bisa menikmati hawa nafsu kalau aku bekerja dengan sungguh-sungguh dan uangnya banyak, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, bisa jadi orang kerja dengan sungguh-sungguh tapi belum tentu punya motivasi atau keinginan untuk memuliakan Tuhan dengan hidupnya. Karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, yang akhirnya membuat perbedaan dalam hidup anak-anak Tuhan, yang ingin menjadi hamba-hamba yang berkenan kepada Tuhan adalah ketika kita berusaha, berhasil dan sukses, kita ingin mengembalikan semuanya itu bagi kemuliaan nama Tuhan kita, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, lalu jadi bagaimana kita bisa jadi hamba-hamba yang baik di hadapan Tuhan? Miliki motivasi ini, yang selalu ingin mengembalikan semuanya kepada Tuhan untuk kemuliaan namanya. Ketika kita sekolah, kalau kita kuliah, kalau kita kerja, beraktivitas, kalau kita punya hasil, kalau kita punya keluarga, kalau kita punya kekuatan, kalau kita punya berbagai talenta dan kelebihan. Mari saudara, miliki motivasi untuk mengembalikan semuanya itu bagi kemuliaan nama Tuhan kita. Dan Tuhan akan lihat kita sebagai hamba yang baik dan berkenan di hadapan-Nya. Lalu bagaimana dengan hamba yang tuannya katakan jahat, saudara? Ya tadi kita lihat yang baik. Bagaimana dengan hamba yang tuannya tadi katakan jahat? Mari kita kembali ke Matius 25. Kita baca ayat 24 dan 25. Matius 25 ayat 24 dan 25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Hamba yang ketiga tadi mengatakan tuannya kejam dan dikatakan bahwa dia tidak mau menaruh uang 1 talenta yang dipercayakannya kepada orang yang menjalankan uang. Ini terjemahan lain mengatakan dengan bank, saudara. Ya, tidak mau menaruh juga uang itu ke bank, saudara. Pertanyaannya mengapa kok dia nggak mau? Padahal sebetulnya kalau hamba yang ketiga ini nggak mau kerja istilahnya, dia taruh aja ini ke bank, saudara. Kan doronya kan perginya lama kan. Dia taruh ini ke bank, saudara, paling tidak ada bunganya, dia tahu itu, saudara. Dan paling tidak, kalaupun tuannya kembali, dia tidak akan sampai dihukum dengan berat. Karena kan sedikit-sedikit ada bunganya, ada hasilnya, saudara. Tapi rupanya hamba ini dengan sengaja tidak mau melakukannya, saudara. Kenapa, saudara? Nah, menarik bahwa ayat 24 tadi, di Matius 25 ayat 24, dalam terjemahan lain mengatakan, kemudian datanglah hamba yang telah menerima 1 talenta, serta Tuan, saya tahu bahwa Tuhan adalah orang yang bengis dan saya takut Tuhan akan merampas keuntungan yang saya peroleh. Oleh karenanya saya menyembunyikan uang itu di dalam tanah dan inilah uang Tuhan. Jadi mengapa hamba ketiga ini hanya mengubur talentanya dan sama sekali tidak mau membuat talentanya itu menghasilkan? Karena ia tidak mau tuannya merampas keuntungan darinya. Atau dengan kata lain, dia tidak mau menguntungkan tuannya, saudara. Ini bicara tentang hamba Tuhan yang sekalipun sudah diberikan kebaikan demi kebaikan, tidak mau bekerja untuk memberikan keuntungan kepada Tuhan atau memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, dia memandang rendah, meremehkan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidupnya, saudara. Saudara, kalau kita lihat perumpamaan ini, bayangkan ya saudara, hamba yang ketiga ini, tuannya ini sudah memelihara dia, saudara. Tuannya ini sudah mengenal dia dengan baik, sampai Alkitab katakan tahu kemampuannya. Ini ada relasi berarti. Dia tahu, oh kamu cuma mampu segini, ya udah aku percayakan 1000 koin emas. Tuannya ini peduli dengan masa depannya, memberikan modal bagi hambanya itu, tetapi hambanya tadi tidak mau memuliakan tuannya yang baik tadi, saudara. Saudara, kata hamba di dalam kisah ini, dalam bahasa aslinya memakai kata doulos yang artinya adalah budak, saudara. Budak itu orang gak punya hak, saudara. Yaitu dibunuh aja gak bisa dituntut, saudara. Tapi diceritakan ini ada budak yang begitu dikasih tuannya. Sampai tuannya mengangkat hidupnya, saudara. Tapi budaknya ini malah menyakiti hati tuannya. Saudara bayangkan, kebangetan, saudara.
Dan karena ini kisah tentang hamba-hamba Tuhan, jadi mungkin juga ada anak Tuhan yang hidupnya seperti ini. Ya, dan jangan sampai ada anak Tuhan yang hidupnya seperti ini. Sudah terima anugerah Tuhan, diselamatkan, diberkati, usahanya diberkati Tuhan, dijagai, disertai Tuhan. Tapi dia tidak mau hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan seringkali tidak bersyukur, menyalahkan Tuhan, tidak mau sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan. Yang dia kejar cuman kesenangannya dia sendiri saja. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, hal kedua yang bisa kita pelajari adalah mari hidup sebagai hamba Tuhan yang punya motivasi untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak hanya rajin, tidak hanya sregep, tidak hanya semangat, tetapi mari punya motivasi sebagai hamba-hamba Tuhan yang baik. Apapun yang ada dalam hidupku, aku mau pakai itu untuk mengembalikannya kepada Tuhan. Supaya namanya dipermuliakan melalui hidup saya. Ya, itu yang kedua yang kita bisa pelajari dari kisah talenta ini. Dan satu lagi saudara, apa yang kita bisa pelajari? Yang ketiga adalah ingatlah dengan baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang adalah hamba-hamba Tuhan, bahwa ada hasil dari apa yang menjadi pilihan kita sebagai hamba Tuhan. Ada hasil dari apa yang menjadi pilihan kita sebagai hamba Tuhan. Saya mau ajak kita baca lagi Matius 25 ayat yang ke-23. Matius 25 ayat yang ke-23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan kisah ini, kita akan menemukan bahwa hamba-hamba yang baik tadi, yang sungguh-sungguh kerja, yang mengembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dikatakan mendapat hasil dari perbuatannya itu. Ya, mendapat hasil. Hasilnya adalah hamba-hamba tadi mendapat kepercayaan yang lebih besar lagi. Dikatakan tanggung jawab dalam perkara yang besar, saudara yang kasih Tuhan. Nah, apa itu sebetulnya tanggung jawab dalam perkara yang besar? Kalau kita baca ayat ini dalam terjemahan bahasa Inggris The Message, ayat ini dikatakan dengan seperti ini. His master commended him. Good work, you did your job well. From now on, be my partner. Saudara. Jadi artinya Tuhan mengatakan kepada hamba-hambanya yang baik dan setia bahwa mereka sekarang bukan lagi hanya hamba. Tapi sekarang kamu adalah my partner, rekan sekerja, saudara. Jadi bukan sekedar hamba, sekarang naik tingkat. Jadi partnernya, tuannya. Ya demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita baik, setia, jadi hamba-hamba Tuhan, ingin mengembalikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan akan berkata kepada kita, kamu sekarang tidak cuma hamba nak, you are my partner. Engkau rekan kerjaku, ya. Rekan kerjaku. Nah artinya apa? Jadi rekan kerja Tuhan, artinya gini Bapak Ibu. Tuhan akan kemudian bekerja sama dengan kita, melalui hidup kita, memakai kita untuk memuliakan namanya. Contohnya gini, mungkin saudara, dulunya ada orang yang mulutnya itu suka ngomong yang jahat, suka ngomong yang kotor. Suka ngomong tentang ketakutan, suka ngomong tentang kekhawatiran atau gosip kepada orang-orang lain. Tapi ketika dia jadi hamba yang baik, dia setia, hidupnya diubahkan oleh Tuhan, dia jadi rekan kerjanya Tuhan, saudara. Mulutnya kemudian berhenti mengatakan yang jahat, dan kemudian mulutnya akan mulai mengatakan hal yang positif. Ketika temannya datang berkata, aku lagi susah, dia akan berkata, yuk kita doa, aku punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Ada orang temannya berkata, aku lagi sakit, yuk kita datang pada Tuhan. Orang mati aja dia bangkitkan, apalagi cuma orang sakit. Pasti bisa dia tolong. Perkataannya dipakai untuk memuliakan Tuhan, karena sekarang dia partnernya Tuhan nih, untuk memuliakan namanya Tuhan. Jadi mulai dari hidupnya, banyak orang akan diberkati, dihiburkan, dikuatkan melalui hidup orang itu. Karena sekarang dia kerjasamanya dengan Tuhan, untuk memuliakan namanya Tuhan, saudara. Dan selain itu, kalau orang kerjasama dengan Tuhan,
dia akan dibawa untuk mengalami berbagai pengalaman dengan Tuhan. Yang kemudian bisa dia saksikan kepada orang-orang lain. Dan itu membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Dia akan berkata kepada orang lain, oh Tuhan pernah tolong saya. Jadi kalau kamu lagi ada dalam masalah, yuk datang sama Tuhan. Dia bisa tolong saya, pasti dia juga bisa tolong kamu. Nah itu namanya rekan kerja sama Tuhan. Kerjasama untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang menariknya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, coba Anda baca Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu, saudara akan menemukan sangat banyak kisah orang biasa yang tidak hebat, tidak ternama, bahkan juga tidak terpelajar, diangkat derajatnya oleh Tuhan, jadi rekan kerjanya Tuhan, dan hidupnya memuliakan nama Tuhan loh saudara. Contohnya siapa? Saudara tahu Raja Daud kan di Alkitab? Siapa Raja Daud? Dia cuman gembala yang dombanya itu bukan 2-300 atau 2-3 ribu. 2-3 ekor saudara. Gak ada yang tahu Daud. Orang kecil hartanya gak seberapa. Tapi waktu dia kerja sama dengan Tuhan. Dia bilang kepada Goliat, aku mendatangimu bersama dengan Tuhan Allah semesta alam. Hari ini kau mati di tangan. Goliatnya mati. Saudara. Hidupnya jadi kesaksian. Kenapa? Dia partner dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Anda akan ketemu seorang yang namanya Yusuf. Siapa ini? Tukang ngimpi, saudara. Anak rumahan. Tapi waktu dia kerja sama dengan Tuhan, dia jadi penguasa di Mesir. Ya. Anda juga bisa temukan orang yang namanya Daniel di Alkitab. Siapa Daniel? Orang buangan, saudara. Ini orang kalah perang. Dibuang di Babel. Tapi waktu dia kerja sama dengan Tuhan, dia jadi penguasa. Saudara kasih Tuhan. Anda juga bisa ketemu kisah tentang Rasul Petrus. Alkitab mengatakan ini orang yang gak terpelajar. Kerjaannya cuma nelayan. Tapi waktu dia dipakai oleh Tuhan, kerjasama dengan Tuhan, dia jadi rasul. Alkitab mengatakan bahwa bahkan kalau ada orang yang sakit, kena bayangannya, sembuh loh saudara. Apa Petrusnya yang hebat? Enggak, karena dia sekarang partner with God. Partner dengan Tuhan. Ya, hidupnya jadi kemuliaan buat nama Tuhan. Dan saya kok percaya bahwa kalau cerita kayak gini begitu banyak di Alkitab, itu artinya juga berlaku buat Anda. Itu artinya juga berlaku buat saya. Kalau Tuhan pakai hidup kita, kita kerjasama dengan Tuhan, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saudara. Amin, saudara kasih Tuhan. Saudara pernah, apakah saudara pernah dengar ada seorang penginjil, salah satu yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, namanya adalah Reinhard Bonnke, saudara. Ya dia lahir sekitar 1940 lah saudara. Reinhard Bonnke ini adalah lahir di keluarga yang miskin waktu itu zaman Perang Dunia Kedua. Dia dari Jerman lari ke Denmark saudara. Dan dikatakan waktu kecil dia cuma hidup dengan ibunya. Mereka miskin. Bahkan ada waktunya di mana Reinhard Bonnke dan ibunya ini untuk makan. Mereka mengais-ngais sisa makanan saudara. Mereka nggak punya uang. Sampai satu hari ketika Reinhard Bonnke kecil usia 10 tahun, untuk pertama kalinya dia dengar suara Tuhan. Tuhan berkata, aku akan pakai hidup. Dan sejak hari itu, hidupnya berubah, saudara. Dia haus dengan Tuhan, dia cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ketika dia makin besar, hidupnya tadi partner dengan Tuhan. Kerjasama dengan Tuhan. Saudara tahu, pada sekitar tahun, kalau saya nggak salah 2001, saudara. Satu hari dia KKR di salah satu kota. Ada yang datang itu bawa peti mati, ada orangnya saudara. Ada yang mati maksudnya ada mayatnya di dalam. Ditaruh di bawah panggungnya saudara. Karena panggungnya tinggi dia nggak kelihatan saudara, itu ada di bawahnya saudara. Nah itu yang di peti mati itu sudah meninggal kira-kira hampir 2 hari. Di dalam peti mati. Nah waktu dia sedang berkhotbah dia berkata kalau saudara percaya Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan. Yang mati akan dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang di peti itu bangkit. Ya, yang di peti itu bangkit. Dan hari ini dia jadi pendeta. Namanya Bapak Daniel. Itu di Afrika, saudara. Ya, dan saudara kasih Tuhan, orang miskin ini, Bapak Reinhard Bonnke ini sudah meninggal. Dan sejarah mencatat, ketika dia meninggal, dia sudah membawa 70 juta jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Orang biasa ini. Tapi waktu dia kerjasama dengan Tuhan, sesuatu yang besar terjadi. Saudara kasih Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, inilah yang juga berlaku buat kita. Kalau kita jadi hamba yang baik,
dipakai Tuhan jadi partnernya dia, sesuatu yang dahsyat akan keluar dari hidup kita. Ya, jadi itu dengan hamba, itu upahnya bagi hamba-hamba yang baik, yang setia dan punya motivasi mau memuliakan nama Tuhan. Lalu bagaimana dengan hamba yang jahat tadi, saudara? Kita baca lagi beberapa ayat terakhir di Matius 25 ayat 28 sampai yang ke-30. Matius 25 ayat 28 sampai yang ke-30. Ini dengan hamba yang jahat. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, saudara kasih Tuhan, dari kisah ini kita bisa belajar jika hamba itu jahat dan malas, maka apa yang Tuhan percayakan akan diambil dari orang itu. Artinya hidupnya makin lama tidak makin naik, tapi akan makin turun. Dan yang ngeri disertai dengan ratap dan kertak gigi. Ini bicara tentang tangisan dan penderitaan, saudara. Juga ada kegelapan di sana, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, saya percaya ini bisa bicara tentang hal jasmani, tapi juga bisa bicara tentang hal yang rohani, saudara. Ketika seorang tidak mau memuliakan nama Tuhan, ya kerohaniannya akan turun, saudara. Yang sudah dia bangun akan turun, saudara. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, marilah kita menyadari bahwa Anda dan saya hari ini sebagai orang yang ditebus, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita ini adalah hamba-hambanya Tuhan Yesus. Dan mari juga kita tahu bahwa Tuhan Yesus menginginkan Anda dan saya menjadi hamba-hamba yang baik, yang setia dan bertanggung jawab, menyenangkan hatinya. Gimana caranya? Tidak hanya rajin, tapi punya motivasi untuk mengembalikan semua yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita kembali untuk kemuliaannya. Dan kalau kita punya motivasi seperti itu, Tuhan akan memakai kita jadi partnernya, jadi rekan kerjanya, sehingga hidup kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Amin, saudara. Tuhan memberkati hidup kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami sungguh bersyukur atas pengorbanan-Mu, atas kasih setia-Mu yang sudah melayakkan kami menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi orang-orang yang diselamatkan. Dan biar kami menyadari tugas kami menyadari Tuhan apa yang jadi keinginan-Mu dalam hidup kami sebagai hamba-hamba-Mu. Biar kami bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, dengan setia, dengan taat, tetapi juga memiliki kerinduan agar dari hidup kami nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Biar firman boleh jadi rema dalam hidup kami, bawa kami menjadi rekan kerja-Mu ya Tuhan, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan mulia bersama dengan Engkau. Biar firman jadi rema buat kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari saat ini kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita boleh mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Saya mengundang para petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan dan kita mau awali akan perjamuan kudus kita pada saat ini dengan mengangkat sebuah pujian. Yesus telah mati bagiku. Dia penebus yang sudah mengampuni kehidupan kita dan Dia Tuhan yang sudah menebus setiap dosa-dosa kita. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku, pengorbanannya yang sempurna, membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang pulihkanku, pengorbanannya yang sempurna,
Bapa, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, untuk kami bersama-sama mengingat akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Engkau yang sudah mati menebus akan setiap dosa-dosa kami Tuhan. Dan ketika kami mengingat akan pengorbananmu di atas kayu salib, kami juga boleh mengingat kasih-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami. Sehingga kami yang harusnya binasa di dalam dosa, boleh menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau di dalam kerajaan surga yang mulia. Kau menguduskan menyucikan kami Tuhan, baik para pelayan-pelayan Tuhan dan juga buat setiap jemaat Tuhan yang akan bersama-sama mengambil bagian di dalam persetujuan tubuh dan darah Tuhan pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang dikasihi Tuhan, pada malam perjamuan yang terakhir di loteng Yerusalem, Tuhan bersama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan yang terakhir. Di sana Tuhan mengambil roti dan dia juga membagikan cawan kepada murid-muridnya. Dan di sana dia berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Ingatlah setiap kali kamu makan tubuhku dan minum darahku. Kita mengingatkan pengorbanan dan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita semua. Pada saat ini mari dengan iman dan percaya kita mau bersama-sama mengadakan persetujuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Terimalah, inilah tubuh Tuhan dan inilah darah Yesus yang telah dicurahkan bagi kita semua. Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan. Kuasa-Mu memulihkan. Percaya Dia berfirman, kuasa-Mu yang bilur-Mu menyembuhkan. Bilur-Mu menyembuhkan. Bilur-Mu menyembuhkan. Percaya Dia berfirman, bilur-Mu yang mari kita beri bersama-sama. Percaya Dia berfirman, kuasa-Mu yang menyembuhkan. Bilur-Mu menyembuhkan. Bilur-Mu menyembuhkan.
pada saat ini sebelum kita bersama-sama mengambil bagian di dalam pertukaran tubuh dan darah Tuhan, kita akan berdoa memperkatakan perkataan iman di hadapan Tuhan. Karena apa yang kita katakan di hadapannya itu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita semua. Mari kita pegang roti tangan kanan kita angkat ke atas dan kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari ikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya roti ini adalah tubuh Tuhan. Dan cawan ini adalah darah Yesus. Oleh darahnya, segala dosa dan pelanggaranku sudah ditebus dan diampuni Tuhan di atas salibnya. Sekarang aku selamat dan masuk kerajaan surga. Oleh bilurnya, segala kelemahan dan sakit penyakitku sudah disembuhkan oleh Tuhan. Karena mujizat Tuhan nyata dalam hidupku. Sekarang hidupku senang, diberkati Tuhan untuk melayani gerejanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan iman dan percaya kita makan bersama-sama roti tubuh Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan di tangan kanan. Ia darah Yesus, darah yang telah dimeteraikan dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Dan kita boleh menerima keselamatan karena pengorbanan Yesus dan darahnya yang telah tercurah bagi kita. Maka dengan iman dan percaya kita minum cawan darah Yesus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Mari kita ambil beberapa saat untuk kita boleh bersama-sama mengucap syukur buat pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Tuhan yang sudah serahkan Yesus Kristus anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita manusia yang berdosa. Dan kita boleh menerima anugerah yang begitu besar, anugerah keselamatan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan. Kau yang telah mati bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami sudah diselamatkan dan menerima kehidupan yang kekal. Bahkan bilur-bilur-Mu Tuhan itu menyembuhkan setiap kelemahan dan sakit penyakit kami Bapa. Kami bersyukur buat kuasa darah Yesus yang begitu besar atas kehidupan kami semua. Dan Kau memberkati Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini sudah mengambil bagian dalam persembahan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan yang menolong buat setiap kehidupan mereka di dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup yang mereka hadapi Tuhan. Kami percaya ada Yesus yang selalu beserta dengan kami. Ada Yesus yang menyertai kehidupan kami. Ada tangan Tuhan yang sanggup untuk menolong kami. Dan kami punya Tuhan yang berkuasa untuk melakukan segala mujizat, segala hal yang tidak pernah kami pikirkan dan bayangkan Tuhan. Bahkan hal yang mustahil sekalipun sanggup Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada saat ini untuk kami boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam persembahan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan melalui perjamuan kudus pada saat ini. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus oh sungguh indah. kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan. Yang lemah
berkat, kita akan bersama-sama mendengar beberapa informasi kegiatan gereja kita. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saat ini kami akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan dari GBI Semarang Indah. Untuk yang pertama, ibadah raya onsite kita minggu depan di tanggal 20 Agustus 2023 diadakan pada pukul 8 pagi dan akan dilayani oleh Pendeta Madya Samuel Lloyd Prayetno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Untuk yang kedua, untuk turut memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 di minggu depan, setelah ibadah raya akan diadakan acara Independence Family Day. Bagi Bapak Ibu yang memiliki kaos Living God dapat memakainya, dan bagi yang tidak memiliki dapat memakai kaos berwarna gelap, dan bagi kaum wanita kami sarankan untuk dapat memakai celana panjang. Kami berharap Bapak Ibu dapat hadir bersama keluarga dan turut berpartisipasi dalam acara tersebut. Berikutnya, bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Dan ada tambahan pengumuman dari Youth Philadelphia. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kami dari Youth Philadelphia akan mengadakan Youth Special Independence Day dengan tema Brother in Arms yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 pukul 5 sore di ruang Aula Gedung Philadelphia atau ruang sekolah minggu. Kami mengajak anak-anak muda dari kelas 6 SD sampai dengan kuliah untuk ikut serta dalam ibadah ini dengan dress code baju berwarna merah dan putih. Mari bersama-sama kita memuji dan merasakan hadirat Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. See you and God bless you. Sebelum pulang, kita akan menerima doa berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk dapat bangkit berdiri bersama-sama. Dan nanti Pendeta Madya Samuel Lloyd Prayetno akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dan buat kesempatan yang indah pada saat ini Tuhan. Ketika kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu, dan kami juga boleh belajar mendengar firman-Mu. Tuhan memberkati buat setiap benih-benih firman yang sudah ditaburkan Tuhan pada saat ini boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, sehingga setiap benih-benih firman itu Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Bapak yang dikasih Tuhan pada hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Amin. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Amin. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Amin. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Amin. Tuhan mengalirkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin.